Hai Movie Mania, semoga selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kembali lagi di Kawiren Channel, channel YouTube yang selalu menyajikan alur-alur cerita film India untuk menemani Movie Mania semuanya. Hari ini saya akan membahas alur cerita film India yang berjudul Stree. Film ini bercerita tentang sebuah desa yang sudah bertahun-tahun lamanya dihantui oleh sosok hantu wanita yang menculik para pria di malam festival Dewi Durga. Film ini dibintangi oleh aktor tampan dan juga lucu Rajkumar Rao yang berperan sebagai Vicky dan artis cantik Shraddha Kapoor yang berperan sebagai gadis misterius tanpa nama. Juga disutradarai oleh Amar Kaushik yang dirilis pada 31 Agustus 2018. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita simak alur ceritanya. Kita lanjut olah TKP. Di awal cerita, pada malam hari, seorang pria berjalan sendirian. Tiba-tiba ada suara yang memanggil namanya. Dia pun berjalan dan pergi dari sana. Namun suara itu terus memanggil namanya Prakash. Dengan rasa takut, Prakash mencoba melihat ke belakang dan tak lama Prakash pun menjerit dan berlari ketakutan. Kita beralih ke sebuah desa yang bernama Chanderi. Di pagi hari, seorang pria bersiap untuk berolahraga. Dengan handset di telinganya, dia mengelilingi tempat itu dengan berlari. Kemudian berhenti sebentar untuk menghisap sebuah rokok. Kemudian dia kembali berlari lagi dan berhenti untuk bicara pada seorang pria tua yang sedang menulis sesuatu di dinding. Ternyata nama pria itu adalah Vicky. Vicky adalah seorang penjahit. Dia datang ke tokonya dan menyuruh satu persatu wanita yang sudah mengantri untuk menjahit baju untuk masuk ke ruangannya. Vicky tidak mengukur wanita itu dengan alat ukur. Dia tampaknya sudah hafal betul dengan semua ukuran di luar kepala. Setelah selesai dengan wanita-wanita itu, Vicky pun mulai menjahit semua pakaian yang sudah dipesan mereka. Ayah Vicky merasa heran melihatnya yang begitu ahli dan terampil dalam menjahit, seakan jari-jarinya seperti jari-jari Tuhan. Setelah selesai, Vicky pun pergi untuk beristirahat. Dia duduk di sebuah tempat sambil merokok. Tiba-tiba, dia dikejutkan dengan kedatangan seorang gadis yang bertanya apakah dia Vicky. Gadis itu melihatnya di festival tahun lalu. Gadis itu banyak mendengar cerita tentang Vicky. Gadis itu tidak tinggal di sana. Dia hanya datang setiap tahun selama festival. Gadis itu meminta Vicky untuk menjahitkan sebuah gaun untuk dirinya. Vicky berkata selesai dalam 2 minggu. Namun gadis itu ingin memakai gaun itu saat festival nanti. Vicky pun terdiam dan melihatnya. Gadis itu berencana untuk menjahitnya di tempat lain. Tapi Vicky berjanji akan menyelesaikannya dalam 2 hari. Kita beralih ke sebuah kuil. Pada malam hari, Vicky datang ke sana untuk menemui gadis itu. Vicky menunggu gadis itu sambil merokok. Tak lama kemudian, gadis itu pun datang menemui Vicky. Gadis itu berpikir bahwa Vicky tidak akan datang. Namun, Vicky berkata butuh sedikit waktu. Karena bicara Vicky yang terbata-bata, gadis itu berkata bahwa Vicky punya masalah dalam bicara. Vicky berkata tidak. Dia pun mulai bicara banyak hal dengan begitu cepat untuk membuktikan pada gadis itu bahwa dia tidak gagap. Saat mereka sedang duduk berdua, Vicky meminta nomor telepon gadis itu. Tapi gadis itu tidak memiliki handphone. Vicky berkata, bagaimana kalau mau bicara dengan gadis itu atau menelponnya? Gadis itu berkata, dia tidak peduli tentang orang lain. Tapi jika Vicky ingin bicara dengan dirinya, Vicky
Cukup memikirkannya saja dan dia akan datang. Vicky berkata akan melakukannya. Gadis itu memberikan sebuah surat pada Vicky dan menyuruh Vicky untuk membacanya besok pagi setelah mandi. Kita beralih ke sebuah tempat. Saat Bitu dan Jana sedang berjalan kaki, Rudra mengendarai motor lalu berhenti dan bertanya pada mereka kenapa keluar di jam segini. Rudra berkata, selama festival dimulai sampai 4 hari ke depan, di kota mereka tidak ada laki-laki yang boleh keluar rumah karena Stri akan datang menculik laki-laki dan hanya menyisakan bajunya saja. Rudra memberitahu mereka karena sudah menganggap mereka sebagai keluarganya. Rudra juga memberitahukan pada mereka ada aturan tertentu untuk menghindari kemarahan Stri. Yang pertama, dalam situasi apapun, jangan keluar rumah sendirian. Yang kedua, jika seandainya harus melangkah keluar rumah, jangan mencoba menjadi singa, tapi jadilah serigala, yang artinya keluarlah berkelompok, jangan sendirian. Yang ketiga, jika pernah berjumpa dengan Stri, maka dia akan memanggil nama mereka terlebih dahulu. Jika itu terjadi, lepaskan sandal dan pegang di tangan, lalu berjalan perlahan dan terus berlari. Kita beralih ke sebuah rumah. Tampaknya listrik saat itu sedang padam. Saat itu para pria sedang berpesta begitu meriahnya. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Salah satu dari mereka pun membukanya. Ternyata yang datang adalah kekasih dari Narendra. Narendra sudah memesan sebuah kamar untuk mereka berdua. Mereka pun pergi ke lantai atas, sedangkan seseorang pergi keluar untuk menyalakan generator. Narendra yang sudah mendapatkan pengaman pun naik ke atas dan listrik pun menyala. Narendra melihat kamarnya sudah gelap dan mencoba untuk menyalakan lampu. Tiba-tiba terdengar suara jeritan Narendra. Mereka semua pun naik ke atas. Kekasih Narendra berkata ada yang menyeret Narendra keluar dari jendela. Sebagian teman Narendra keluar dari rumah dan melihat pakaian Narendra. Kekasih Narendra berkata bahwa Narendra dibawa oleh Stri. Setiap kali Stri membawa pria bersamanya, dia selalu meninggalkan pakaiannya. Kita beralih ke sebuah kafe. Pagi itu, Vicky yang tampak sangat bergembira datang menemui Jana dan Bitu. Vicky memberikan surat yang diberikan gadis itu untuk dirinya. Bitu pun mulai membacanya. Isi surat itu adalah, "Sayangku Vicky, apa kabarmu? Jujur, aku sangat senang bertemu denganmu. Setelah bicara denganmu, aku merasa seperti kita sudah saling kenal untuk waktu yang lama. Sejak aku kembali setelah menemuimu, aku ingin bertemu denganmu lagi. Dan kali ini, ketika kita bertemu, sayangku Vicky, bisakah kau membawakan ini untukku? 1/4 kilo brandy, 1/2 kilo daging kambing, 1 kilo arang, bunga tornepel, rambut kucing, dan ekor kadal. Terima kasih kepadamu. Dengan cinta." Nah, Movie Mania, kita beralih ke danau nih. Vicky bersama gadis itu menyalakan api dan duduk bersama sambil bicara. Gadis itu bertanya tentang gaunnya. Namun, Vicky lupa ukurannya. Gadis itu pun menyuruh Vicky untuk mengukurnya. Vicky yang sudah mulai jatuh cinta pun mengukur gadis itu dengan tangannya. Ketika adegan romantis baru saja dimulai, Vicky yang menutup matanya dan mau mencium gadis itu dikejutkan dengan hilangnya gadis itu dari danau. Beralih ke tempat lain, Bitu bicara pada Jana bahwa Vicky pergi. Bitu sudah berpikir dan mengambil keputusan yang berbahaya. Bitu marah pada Jana yang berpikir begitu lambat.
Jana berkata bahwa dia mendalami setiap masalah dan mempertimbangkannya dengan tepat. Bitu heran kenapa Jana tidak bisa melihat apa yang dia lihat. Gadis yang bersama Vicky datang 1 tahun sekali seperti spesies yang terancam punah dan hanya datang pada festival. Dan yang selalu muncul pada festival setiap tahunnya adalah Stri. Movie Mania, kita beralih ke desa. Saat Jana ingin kembali ke rumahnya, tiba-tiba lampu jalan di daerahnya mati. Jana yang sudah merasa ketakutan terus berjalan dengan perlahan. Tiba-tiba ada suara yang memanggil namanya. Jana yang mengingat perkataan Rudra tentang Stri melakukan apa yang Rudra katakan. Jana berbalik menghadap ke belakang dan melihat sosok menyeramkan dan mengikuti apa yang sosok menyeramkan itu lakukan. Tak lama, Jana melihat kaki sosok menyeramkan itu tidak berada di tanah. Jana pun berlari ketakutan dan akhirnya terjatuh. Jana berusaha lari, tapi sosok menyeramkan itu menarik Jana ke belakang dan meninggalkan pakaiannya saja. Setelah hilangnya Jana, Bitu bicara pada Vicky. Bitu berkata bahwa dia tahu Vicky pergi bertemu dengan gadis itu. Namun Vicky berpikir bahwa Bitu cemburu dan lebih baik memikirkan Jana saja. Bitu bertanya apakah ada hal aneh yang terjadi di saat Vicky bersama gadis itu. Vicky berkata mereka pergi ke kuil lalu pergi ke tepi danau. Mereka hanya duduk dan mengobrol saja. Lalu gadis itu pun menghilang. Bitu pun berkata gadis itu adalah hantu. Jana dan Bitu datang untuk menyelamatkan Vicky dan dia mengambil Jana sebagai gantinya. Bitu mencoba membuat Vicky untuk mengerti bahwa gadis itu hanya datang saat festival dan kemudian menghilang. Gadis itu meminta Vicky untuk mencari barang-barang untuk ilmu hitam dan menulisnya di surat cintanya. Bitu terus bertanya tentang hal-hal lain kepadanya karena tidak ada orang lain yang bisa melihat gadis itu selain Vicky. Bitu heran bagaimana hantu bisa masuk ke kuil, tetapi Vicky menjawab bahwa gadis itu tidak masuk ke kuil dan selalu di luar, dan bahkan dia tidak memakan persembahan dari kuil. Bitu pun merasa sangat sedih melihat Vicky jatuh cinta pada seorang penyihir. Movie Mania, kita beralih ke rumah Rudra. Vicky bersama Bitu datang ke sana untuk mencari tahu tentang Stri. Rudra yang memiliki sebuah buku tentang Stri mengambil buku itu lalu mulai membaca isinya. Isinya adalah bertahun-tahun yang lalu ada seorang PSK yang sangat cantik dan juga menarik. Setiap pria di kota akan bermimpi tentang dirinya. Pada akhirnya, dia menemukan seorang pria yang sangat mencintainya dengan tulus dan bukan mencintai tubuhnya. Cinta sejati. Rudra berkata pada Vicky dan Bitu, itu adalah cinta pada pandangan pertama. Vicky yang tidak sabar menyuruh Rudra untuk lanjut membaca. Kita lanjut nih Movie Mania. Mereka berdua memutuskan untuk menikah. Tapi pria lainnya tidak bisa melihat kebahagiaan mereka. Dan sebelum malam pertama pernikahan mereka, beberapa orang cemburu dan membunuh mereka berdua. Sejak itulah dia berkeliaran di kota ini, mencari cintanya dan menyelesaikan malam pertama pernikahannya. Dan hanya bisa terjadi ketika dia menemukan cintanya yang hilang. Vicky pun bertanya bagaimana cara menghentikan Stri. Tertulis di buku hanya ada satu jalan untuk menghentikannya. Saat mereka melihat halaman berikutnya, ternyata halaman itu sudah robek. Dan Rudra membacakan tentang hal lain yang berbeda. Menurut Rudra bahwa anak-anaknya lah yang telah merobek halaman itu dan membuatnya menjadi perahu kertas. Saat Bitu bingung bagaimana mereka bisa menyelamatkan Jana, Vicky melihat sebuah gambar dan berkata dia pernah melihat tempat itu.
tempat itu di atas bukit dan mereka pun berniat pergi ke sana. Kita beralih ke sebuah rumah di bukit. Setelah mereka sampai di sana, mereka pun mulai berpencar. Vicky pun sampai di sebuah ruangan dengan membawa kayu bakar sebagai penerang. Vicky melihat semua dinding yang ada di sana dihiasi patung-patung yang begitu indah. Tak lama, kayu bakar itu pun mati dan Stri mulai memanggil nama Vicky. Namun, Vicky menjawab dan berkata, dia yang menjahit gaun itu. Vicky berada di sana untuk Jana, karena Jana pria yang baik. Jana juga menyebut Stri itu adik iparnya. Vicky membahas gaun yang dia jahit dalam waktu 35 menit dan berharap Stri tidak menculiknya. Vicky berkata yang aneh-aneh sambil menutup telinganya. Tiba-tiba Stri sudah ada di belakangnya. Saat Vicky berbalik, tiba-tiba Stri yang datang di hadapannya. Saat Stri ingin menculik Vicky, tiba-tiba gadis itu datang menyelamatkannya. Vicky merasa sangat bahagia bahwa gadis itu bukanlah Stri. Saat mereka dalam perjalanan pulang, gadis itu menjelaskan bahwa dia memiliki satu misi selama 3 tahun terakhir ini, yaitu mengalahkan Stri. Dia juga mencoba segala yang dia tahu, tetapi belum berhasil. Namun, sekarang dia berpikir bahwa tahun ini dia akan mengalahkan Stri. Rudra menawarkan gadis itu untuk datang ke perpustakaannya untuk membaca buku yang gadis itu butuhkan. Tiba-tiba mereka mendengar suara dan berbalik, melihat ke belakang. Lalu mereka melihat Jana tanpa pakaian berdiri di sana. Keesokan harinya, untuk mencari tahu bagaimana mereka bisa menghentikan Stri, Vicky bersama yang lainnya berniat untuk mencari penulis buku itu. Mereka pun datang ke rumah penulis itu yang bernama Tuan Sastri. Tuan Sastri bertanya buku mana yang mereka maksud. Rudra menjelaskan bahwa buku sejarah kota mereka, yaitu buku Canderipuran. Buku itu diluncurkan di Rudra Book. Vicky menjelaskan pada Tuan Sastri bahwa Stri telah menculik teman mereka dan menculik lebih banyak pria dan bisakah mereka kembali. Mereka pun memohon pada Tuan Sastri. Vicky merasa marah karena Tuan Sastri tidak ingat apapun. Mereka mencoba menjelaskan tentang Stri kembalilah besok. Melihat omong kosong Tuan Sastri, mereka pun pergi dari sana. Kita beralih ke sebuah rumah. Saat mereka sedang mencari pelindung kota dengan ciri-ciri yang Tuan Sastri katakan, ternyata Vicky adalah pria yang mereka cari. Namun, Vicky marah lalu pergi meninggalkan mereka karena merasa sakit hati akan perkataan mereka bahwa ibu Vicky adalah seorang PSK. Rudra berkata bahwa mereka telah menemukan pelindung kota dan Vicky yang akan berurusan dengan Stri. Setelah Vicky sudah menerima kenyataan tentang dirinya, Vicky datang menemui gadis itu, Bitu, dan juga Rudra. Gadis itu berkata mereka hanya menggunakannya sebagai umpan. Mereka harus membawanya kepada Vicky. Stri melihat cinta di mata Vicky. Gadis itu juga berkata, serahkan semua padanya. Stri sangat kuat bila berada di rumahnya sendiri. Gadis itu tahu bagaimana cara menaklukkannya ketika dia berada di luar rumah. Kita beralih ke sebuah gedung. Mereka pun menyiapkan segala urusan untuk pernikahan yang mereka rencanakan untuk melenyapkan Stri dari sana. Mereka mendekorasi tempat itu dengan sebaik mungkin. Warga desa menyuruh para pria agar tetap di rumah dan mengunci pintu, karena malam itu Stri akan mencari mangsa lagi. Vicky yang sudah bersiap untuk melakukan rencana terlihat sangat tampan. Bitu memberikan topi pernikahan untuknya, tapi dia menolak. Dan ketika gadis itu yang menyuruhnya, dia langsung mau. Vicky merasa sangat khawatir
karena dia akan menikah dengan seorang penyihir. Namun, Rudra berkata, Vicky punya kesempatan untuk menyelamatkan seluruh kota, dan kesempatan itu tidak dimiliki semua orang. Sedangkan Bitu berpikir untuk menyelamatkan Jana dan membuatnya normal seperti biasa. Vicky bertanya tentang rencananya. Gadis itu berkata bahwa Stri akan datang setelah membaca pesan di dinding. Ketika Stri menatap mata Vicky, dia tidak boleh berpaling. Gadis itu tahu mantra yang akan membuat Stri tak berdaya. Kemudian mereka harus menusuk pisau yang sudah mereka siapkan ke hati Stri. Namun Vicky merasa takut. Gadis itu mencoba menenangkannya. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya Stri pun datang dan memanggil nama Vicky. Sedangkan di ruangan lain, Jana yang sudah kerasukan mencekik Bitu. Akhirnya Jana pun berhasil ditenangkan oleh gadis itu. Saat mereka sibuk dengan Jana, Vicky menghilang dari sana. Saat mereka berusaha mencari Vicky, Bitu mendapatkan pesan dari Vicky yang membagikan lokasi di mana dia berada. Dia beralih ke sebuah rumah yang ada di Bukit Movie Mania, yaitu tempat Stri berada. Bitu bersama yang lainnya pun sampai di sana. Sedangkan di dalam gedung, Vicky berkata pada Stri, dia siap untuk menghabiskan malam pertama bersama Stri. Tapi Stri marah. Sedangkan di luar gedung, Bitu yakin bahwa Vicky tidak akan selamat. Di dalam, Vicky melepas pakaiannya dan berkata dia siap. Namun, Stri terus menjerit dan marah. Akhirnya, Vicky melepaskan semua pakaiannya dan menyisakan pakaian dalam saja. Namun, Stri merasa tidak suka dan marah. Tiba-tiba, Stri pun datang ke hadapan Vicky. Mereka pun mulai saling menatap satu sama lain. Tak lama kemudian, Stri pun terlempar. Lalu, gadis itu berkata pada Vicky, Stri sudah tidak berdaya. Mereka harus menghabisinya sebelum Stri mendapatkan kekuatannya kembali. Gadis itu memberi sebuah pisau dan menyuruh Vicky untuk menusuk hati Stri lalu memotong rambutnya. Namun Vicky menolak untuk melakukannya. Gadis itu berkata dia akan melakukannya jika dia bisa. Tapi Vicky lah yang bisa melakukannya karena dia adalah pelindung kota. Dengan rasa takut, Vicky mengambil pisau dan mendekati Stri. Vicky yang merasa kasihan tidak ingin membunuh Stri. Saat gadis itu menyuruh Vicky untuk memotong rambutnya, Stri pun tiba-tiba sadar dan marah. Vicky yang sudah ketakutan mencoba mengikuti saran gadis itu untuk memberikan banyak cinta dan menatap Stri. Tapi Stri tetap marah dan berteriak. Vicky pun marah lalu menyuruh Stri untuk diam dan jangan berteriak lagi karena dia adalah pelindung kota. Jadi Stri harus hormat padanya. Stri yang marah pada gadis itu menggunakan kekuatannya dengan menyakiti gadis itu. Namun Vicky datang dan memotong rambut Stri. Stri pun seketika hilang. Gadis itu menyuruh Vicky untuk membuang rambut Stri. Setelah selesai, Vicky pun keluar dari rumah dan bertemu dengan yang lainnya. Vicky berkata bahwa Stri hanya ingin dua hal, yaitu cinta sejati dan rasa hormat. Karena kota mereka tidak memberikan itu pada dirinya dan mereka akan mengulangi lagi kesalahan itu. Gadis itu juga berkata, jika kota bisa memberikan rasa hormat yang tidak pernah dia terima, maka Stri akan pergi. Mereka pun berhasil menyelamatkan pria-pria yang diculik oleh Stri. Keesokan harinya, pada pagi hari, semua orang berkumpul dan memberikan penghormatan atas keberanian mereka untuk melawan Stri dan mengembalikan pria-pria yang sudah hilang. Sedangkan di sebuah tempat, gadis itu duduk sendiri. Vicky bersama Bitu dan Jana mendatanginya.
gadis itu memakai gaun yang dijahit oleh Vicky untuk dirinya dan berkata Vicky mengukurnya dengan sangat baik. Vicky mencoba mengutarakan cintanya pada gadis itu. Tak lama, bis pun datang. Vicky mencoba untuk menyuruh gadis itu untuk tinggal beberapa hari lagi. Gadis itu pun pergi menaiki bis lalu meninggalkan Vicky. Movie Mania, itu adalah alur cerita film Stri. Dari film ini, kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama. Setiap manusia juga ingin bahagia. Jadi, setiap manusia memiliki derajat yang sama di mata Tuhan. Kita sebagai manusia biasa tidak boleh membuli seseorang karena pekerjaannya dan memanfaatkannya. Karena seseorang juga berhak bahagia. Jadi, dari film ini kita bisa belajar bahwa sebagai manusia kita harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Oke Movie Mania, saya Kawia mengucapkan banyak terima kasih karena telah menonton video kami. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.